bahwa literatur review itu berlangsung di 3 proses ya di dalam penelitian itu. Pertama, literatur review untuk riset problem yang dilakukan di bab latar belakang terutama ya, introduction. Kemudian literatur review untuk mengkonstruk alat analisis atau di bab 2, dan kemudian nanti literatur review untuk memperkuat temuan. Itu di bagian pembahasan. Nah, tadi mungkin sebagai contohnya bagaimana literatur review di dalam bab introduction untuk memperkuat konsep untuk memperkuat riset problem ya. Nah, itu tadi artikelnya siapa yang tadi dibahas itu teh? Bagus gitu ya, dibahas bagus. Kayak tadi ya, misalnya diplomasi dilakukan diplomasi organisasi diplomasi apa tadi kan. Nah, untuk memperkuatnya tadi ada dari siapa ya. Nah, itu salah satu contoh literatur review untuk memperkuat atau state of the art dalam riset problem ya, menemukan riset problem. Kemudian literatur review untuk menemukan alat analisis ini beda lagi. Oh ya, sorry. Literatur review untuk riset problem ya yang di latar belakang itu unsurnya unsur literatur review untuk di riset problem ya. Untuk riset problem itu what? Oke. Apa riset problemnya? When? Kapan itu terjadi? Who? Siapa gitu ya? Siapa? 5W plus 1H ini. 5 ya. When, where, where. Terus apa lagi? Why? Kenapa sih? Why-nya berdasarkan literatur, belum berdasarkan analisis ya. Belum berdasarkan analisis peneliti, tapi mengapa misalnya mengapa terjadi konflik, mengapa Rusia menyerang Ukraina. Nah, itu kan di literatur dulu kan. Nah, itu menurut X, menurut Y, menurut Z. Nah, itu why-nya masih menurut orang. Menurut pendapat orang. Ini literatur review untuk riset problem. Setidaknya codingnya harus ada ini. Apa case-nya, kapan case itu berlangsung, siapa yang terlibat dalam case, di mana case itu berlangsung, bagaimana case itu berlangsung, mengapa dia bisa ada gitu, riset problemnya ya. Itu riset problem. Kemudian literatur review untuk di introduction itu juga dilakukan pada state of the art. Nah, ya. State of the art riset problem ya. Nah, di sini ada banyak ya state of the art. Saya melihat beberapa, ada yang memposisikan state of the art itu harus di bab 1. Ya juga sih gitu ya, benar ya. Riset kita di antara riset-riset yang lain, mappingnya ada di mana? Riset kita untuk apa mapping itu? Untuk apa mapping state of the art itu? Ya, state of the art itu SOTA itu buat apa? Mappingnya ya, mapping SOTA itu buat apa? Dia mapping SOTA itu biar bisa menentukan posisi. Maksud dari posisi itu, posisi penelitian atau artikel kita di antara artikel atau penelitian yang lain. Maksudnya apa posisi teh? Nah, itu kan. Maksudnya apa? Di posisi teh naon, berdiri, tegak, berbaring, rebahan atau apa gitu kan? Kalau realnya. Tapi apa yang dimaksud dengan posisi di dalam state of the art ini adalah novelty gitu ya. Kalau yang lain udah meneliti A, B, C, D tentang apa? Tentang
Misalkan tentang diplomasi ya. Kalau peneliti yang lain udah meneliti diplomasi diplomasi kesehatan misalnya, yang saya kerjain aja. Diplomasi kesehatan. Diplomasi kesehatannya dari sisi apa? Dari sisi hegemonika, dari sisi, nah misalkannya dari sisi, nah kata-kata dari sisi nih. Dari sisi hegemoni, oke. Dari sisi bantuan ya, alat medis atau personil, pelatihan gitu, atau funding untuk uang itu, hibah-hibah untuk pengadaan ya kasih ke negara lain, atau diplomasi kesehatan dalam bidang vaksin sekarang yang lagi booming ya. Nah, dari sisi hegemoni, dari sisi hegemoni, bantuan, oke, dan vaksin ya, ini yang dicontohin di sini. Ini disebutnya klaster, oke, klaster ya, klaster, tema lah gitu, dari sisi tema gitu. Nah kalau misalkan ini nih posisi, kalau misalkan yang lain udah meneliti tentang hegemoni, bantuan, vaksin, maka penelitian saya ya, mau ngasih mau fokus dalam hal apa? Ya. Dalam kalau ini temanya misalnya diplomasi kesehatan ya. Ini salah satu saya salah. Oke. Ini fungsinya state of the art. Jadi ketika yang lain ngomongin dalam masalah diplomasi kesehatan, ketika yang lain ngomongin hegemoni, bantuan, vaksin, klasternya, temanya, terus penelitian saya fokus dalam hal apa? Kayak tadi siapa, Fauzia? Diplomasi kesehatan yang fokus dalam masalah hegemoni, di short ya, short Hold diplomasi and on hegemoni. Siapa aja yang keluar? Nah, itu satu tema, satu klaster. Nah, itu tinggal dituliskan, misalnya Alana, Alfi, terus Fadil, DLL, ya. Dibahaslah inti dari masing-masing. Inti dari masing-masing klaster ya. Kenapa klaster? Biar nggak banyak-banyak. Kalau mungkin deskripsi Anda lihat ya, penelitian A membahas mengenai X. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian A adalah, nah itu satu-satu dijeng-jengin, apalagi ditulisin. Misalnya di sini siapa? Raihan Alfi dalam artikelnya yang berjudul, wah panjang, wah itu udah pasti kena ternitin ya, karena apalagi kalau misalkan kita ngambilnya di internet, sumbernya judulnya sama, orangnya sama, pasti Raihan Alfi udah kena juga kan merah. Judulnya sama, misalnya diplomasi kesehatan dalam bidang pengadaan bantuan kesehatan ke negara berkembang, misalnya ya, itu pasti udah kemerahin. Kenapa? Karena kita aja ngambilnya dari internet ya, source-nya pasti terdetek. Nah, oleh karena itu lebih aman jika state of the art-nya clustering berdasarkan tema lah cluster. Ya, jangan terperangah, wah cluster apa, sama aja sebenarnya ya, tema intinya. Nah, map pemetaan state of the art itu tujuannya menemukan apa sih beda saya pada penelitian saya dengan penelitian yang lain. Kenapa penting? Selanjutnya ya, kenapa penting menemukan perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang lain? Itu untuk novelty. Oke? Hal yang penting dari menentukan SOTA
itu arahnya nanti novelty artikel atau riset kita. Kan yang lain udah ngomong apa? Terus riset kita mau ngomong apa? Nah, novelty ini untuk apa? Tadi manfaat ya. Manfaat teoretis dan praktis. Jadi manfaatnya selain dilihat dari judul, RQ, tujuan, lihat juga kita mau ngasih kontribusi apa. Kan novelty teh kontribusi keilmuan ya. kontribusi dari karya kita mau ngasih apa? Secara teoritis mungkin kita mau mengembangkan diplomasi kesehatan dalam bidang HI, diplomasi kesehatan dalam bidang khususnya bantuan kesehatan, misalnya medical aids dari negara kepada negara berkembang gitu, dari negara yang adikuasa pada negara berkembang dalam studi HI. Ya, karena kita studi HI ya, bukan dalam studi kedokteran, tapi dalam studi HI. Nah, itu manfaat teoretis. Oke. Jadi dan manfaat praktisnya bagi siapa? Nah, manfaat praktis itu kontribusi riset kita atau artikel kita bagi siapa mengenai problem apa? Problem riset mengenai problem riset apa? Sehingga nanti mohon ya untuk Anda sekalian, kalau nanti membuat skripsi, tolong sambungkan mulai dari judul, terus apa? RQ ya, nah, riset problem apa pastinya, tapi kadang riset problem juga sok tararanya rambung ya. RQ, research question, atau di kita mah disebutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan kalau di kita ya. Research question itu atau research question bisa dinyatakan dalam bentuk question atau pertanyaan, bisa dinyatakan dalam bentuk statement. Ya. Kalau deskripsi Anda lihat kan, bentuknya question. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana siapa ya, bagaimana yang tadi ya, tanda tanya gitu, yang Fauziah itu maksud saya. Tapi kemudian kalau di artikel, apakah harus begitu? Free ya, bebas. Kalau di artikel dia bisa statement, dia juga bisa question. Nah, misalnya tadi judulnya misalnya gini, aims atau tujuan itu sudah statement tentang riset question. Artikel ini bertujuan membahas diplomasi kesehatan diplomasi kesehatan dalam bidang vaksin. Untuk menjelaskan misalnya ya, artikel ini bertujuan menjelaskan diplomasi kesehatan Indonesia dalam pengadaan vaksin melalui COVAX Facility. Nah, itu teh sudah berupa statement terkait dengan research question. Jadi nggak bentuknya pertanyaan. Cuman saya highlight, kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak enak ya. Mungkin kebiasaannya. Misalnya, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi. Kalau bagaimana itu kan kata tanya ya. Nah, kenapa kata tanya itu kan di depan ya. Atau langsung aja kalau mau menyatakan artikel ya, dalam artikel questionnya, riset questionnya nggak usah artikel ini bertujuan atau riset question artikel ini adalah, nggak usah gitu, langsung aja bagaimana diplomasi kesehatan Indonesia dalam mengadakan vaksin melalui COVAX Facility, tanda tanya. Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Udah beres kayak gitu ya, jadi simple gitu ngomongnya nulisnya. Karena apa? Berbatas kata-kata, terbatas kata-kata, dan nggak enak banget ya, nggak enak banget membaca tulisan yang bla 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 kesana kesini nggak jelas, puyeng gitu, asa naon gitu ya, ngeganjel lah, nggak enakan gitu lah pokoknya.
Jadi ngomongnya, kalau artikel kan udah luaran ya. Sebenarnya skripsi juga harus rapih ya, harus ngomongnya harus lugas aja, nggak usah belibet dah, nggak usah. Bagaimana diplomasi Indonesia, diplomasi kesehatan Indonesia dalam pengadaan vaksin melalui COVAX Facility, tanda tanya. Itu sudah RQ ya, sudah RQ, nggak usah lagi pertanyaan penelitian yang disuguhkan dalam artikel ini adalah nggak usah. Makanya Anda lihat ya, sering lihat mungkin beberapa artikel yang banyak tanda tanyanya, ada tanda tanyanya. Nah, itu tanda tanya di kelas ini bukan yang saya bilang tentang bukunya Archer, di kelas ini bukan? Kelas ini? Ya, misalnya jadi pakai tanda tanya. Nah, hati-hati, tanda tanya itu bukan berarti kita pengen ngomong bla bla bla. Kita bebas mau mengajukan tanda tanya sampai ada 5. Itu artinya harus dijawab tanda tanya itu oleh diri kita. Makanya hati-hati ya. Cukup satu tanda tanya aja juga udah lumayan. Apalagi banyak-banyak. Untuk apa? Karena kita harus fokus ya. Oke. Ini gimana cara ngehilanginnya? Oke. Itu riset problem di dalam pendahuluan. Tujuannya untuk itu ya, untuk menemukan state of the art dan kemudian juga novelty. Novelty itu mengarah pada manfaat. Manfaat dari apa riset yang akan kita suguhkan. Apa manfaatnya riset kita? Kalau nggak ada manfaatnya, kadang skripsi juga nggak ada manfaatnya ya, cuman penjelasan aja. Tapi saya memahami skripsi, tesis, disertasi itu adalah praktik. Latihan Anda buat bikin artikel. Tulisan yang dipublikasikan. Nah, ini adalah tantangan manakala artikel itu dibaca orang banyak ya. Kalau skripsi kadang cuma di dalam aja di konsumsi internal. Cuman yang dipublish itu artikelnya, abstrak dan findingnya, kesimpulan. Maka dari itu, karena kita ke arah artikel, bukan berarti kita ngajarin artikel ya. Ini adalah mendayung 2 pulau. Pertama kita mengajarkan sharing tentang bagaimana riset, yang kedua kita bikin artikel sebagai luaran, mumpung ada Budina ya. Oke, agenda materi dari pertemuan kedua ini yang pertama adalah menetapkan konsep. Bagaimana cara menetapkan konsep? Kedua, bagaimana operasionalisasi konsep? Dan ketiga, bagaimana mengkonstruk kerangka pemikiran, konstruksi kerangka pemikiran, bukan pemikiran. Kalau dalam riset yang benerannya mah ini disebut roadmap kerangka pemikiran itu. Nah, kalau dalam skripsi saya menyesuaikan aja itu ke arah kerangka pemikiran atau KP. Oke. Ini pada hadir ya. Coba angkat tangan. 13, 18, 20, ya, pada angkat tangan. 33 orang. Oke, 43 orang dari 52. 46 dari 52 hadir. Oke lah ya. 47, oke. Alhamdulillah. Oke, mohon disimak. Bab 2 atau literatur review atau konsep ya, theoretical framework gitu. Kalau di dalam artikel mah. Tapi mungkin di dalam skripsi tinjauan pustaka kalau di kita. Karena di kita skripsinya proposalnya itu yang 3 bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Kalau di tempat lain bab 1 berarti theoretical framework-nya kalau skripsi yang cuma 1 bab, theoretical framework-nya itu ada di
introduction atau bab 1. Nah, kita akan melakukan bagaimana sih cara bikin bab 2 lah intinya mah gitu ya. Sebelum cara bikin bab 2, kita tentu harus menentukan variabel atau konsep ya, konsep apa yang akan dijadikan alat analisis. Oke. Kita harus menentukan konsep apa yang akan dijadikan alat analisis. Bagaimana cara menentukan konsep yang akan dijadikan alat analisis? Itu harus dilihat dari judul. Ya, harus dilihat dari judul. Kenapa? Karena dari judul itu akan turun pada keyword. Nah, si keyword itu, kalau kita menentukan keyword itu, kita jangan asal. Keyword itu tentukanlah biasanya kalau artikel jurnal itu 3-5 kata. Atau 3-6 gitu. Ada ya? Nah, itu turun dari mana? Asalnya dari mana? Dari judul. Bukan ngarang. Ya. Apa yang dilihat dari judul? Minimal. Ya, sebuah judul, minimal sebuah judul. Sebelumnya saya pengen menyampaikan kalau judul itu, judul riset umumnya rigid ya, judul riset umumnya rigid, tapi judul artikel dipermaklah dari judul riset itu menjadi enakan, lebih fluent, lebih lancar gitu ya, lebih enakan, kayak ngomong biasa. Nah, sebelum ke arah artikel yang bebas, yang konstruksinya lugas gitu, kita lihat dulu judul yang buat skripsi yang rigid. Minimalnya, sebuah skripsi terdiri dari satu variabel. Okay. Minimalnya sebuah riset, judul riset ya, skripsi lah saya bilang di sini ya, minimalnya terdiri dari satu variabel. Oke. Bisa 2 dan bisa 3. Maksimal lah 3 gitu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang. Kenapa? Saya pernah riset yang judulnya itu sampai 5 baris. Ngebantuin riset ya. Judulnya sampai 5 baris, ya ampun, itu nggak jelas ini mau ngapain gitu. Akhirnya. Kenapa? Karena banyak yang mau diomongin. Apa ya waktu itu teh? Itu sampai 5 baris. Kalau 5 baris itu kan menunjukkan tidak capable ya, kemampuan menyaring. Ini fokusnya di mana? Nah, itu nggak jelas. Belum mampu si peneliti menentukan saya mau riset apa. Menentukan riset saya mau riset apa itu artinya tujuan riset. Ya. Kalau ternyata terlalu banyak judul, terlalu banyak variabel, artinya kita belum melakukan pembatasan. Kita sendiri nggak ngerti mau ngapain. Oleh karena itu, mohon judul nggak usah panjang-panjang, maksimal ada 3 konsep yang di-share. Maksimal ya, itu juga udah kayaknya udah beban berat. Kalau satu variabel, itu apakah lebih tidak menarik? Justru satu variabel lebih mendalam. Artinya lebih harus mikir mendalam. Oke ya. Keyword ditentukan dari variabel judul, ditambah siapa pelakunya, atau juga mungkin venue. Venue-nya atau ruang lingkup, misalnya desain. Kemarin saya baru lihat ini pengumuman riset ini. Desain atau strategi kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik. Itu satu ya, cuma satu variabel ya. Strategi kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik. Venue-nya di mana? Oke, Cik hadir? Pada hadir? Tolong lihat judul ini. Pisahin biar teh, enggak ya. Ini mah dipisah begini ya. Oke,
Dengan judul ini, siapa yang bisa menentukan variabelnya? Keywordnya. Coba tulis di chat room, keywordnya apa? Konsepnya apa? Keywordnya apa? Ya, keywordnya apa, konsepnya apa? Tuh. Oh, tulis di chat room. Oke. Saya lihat dari Inka, KL Indonesia. Coba tulis KW, keyword ya, KW itu bukan. KW dan konsep. Oke, Raihan. Keyword Indo-Pasifik, konsep kebijakan luar negeri. Coba lebih lengkap lagi ya keywordnya. Keyword, coba lihat. Keyword adalah variabel unit dalam judul. Bisa juga ditambah juga bisa aktor dan venue. Coba. Keyword. KLN, Indonesia, Indo-Pasifik. Nah, Nabira udah oke keywordnya, konsepnya. Belum ada ya. Ada yang belum keluar ini keywordnya. Ayo lihat, keywordnya KL Indonesia, Indo-Pasifik. Keywordnya betul yang punya Namira, kebijakan luar negeri atau khususnya strategi kebijakan luar negeri, kemudian Indonesia dan Indo-Pasifik. Atau dipisahkan, strategi, KLN, Indonesia, Indo-Pasifik. Jadi ada 4, ya, atau bisa 3, strategi KLN Indonesia, atau nggak pakai strategi, Bu? Boleh, KLN, Indonesia, dan Indo-Pasifik. Oke, sekarang konsepnya. Konsepnya dari Regita. Oke, betul, Regita KLN ya. Konsepnya KLN. Keywordnya bisa banyak, tapi konsepnya ternyata cuman Fisti, Afrilia Haryadi. Konsepnya betul, kebijakan luar negeri ya. Nah, keywordnya strategi, bisa 4, bisa 3 tadi udah ya. Oke, makasih semuanya. Good job. Nah, gitu ya. Menentukan keyword. Dimohon ke depannya keywordnya nggak asal ya. Asal ya. Oke. Sekarang Anda baca nanti ya, variabel intervening kayak apa, independen dan dependen apa. Oke. Kemudian, unsur konsep, kita masuk ke konsepnya itu setelah kita menentukan konsepnya tadi apa. Oh, kebijakan luar negeri dengan judul kayak tadi ya. Oh, kebijakan luar negeri doang konsepnya. Kalau doang emang nggak masalah, nggak bagus gitu. Bagus ya, bahkan harus lebih mendalam. Satu variabel itu bukan berarti si peneliti nggak mau kerja, tapi justru dia mencoba deep understanding banget tentang konsep itu. Oke, sekarang kita akan melakukan operasionalisasi konsep, di mana sebuah unsur itu harus di breakdown. Ya, apa sih yang dimaksud dengan operasionalisasi konsep? Apa tujuannya? Nah, ini harus dipahami ya. Operasionalisasi konsep itu adalah menurunkan konsep ke dimensi terkecil agar bisa menjadi alat analisis ya. Menurunkan konsep ke dalam alat analisis dimensi terkecil, dimensi lah, unit dan komponen, dimensi dan komponen, ke dalam unit yang terkecil, di dimensi yang terkecil, yakni komponen, sehingga dia bisa dijadikan alat analisis. Itu operasionalisasi.
sehingga dia bisa dijadikan alat analisis. Untuk apa alat analisis itu? Guidance dalam rangka merunut tahapan pembahasan, ya. Alat analisis itu ada untuk merunut tahapan pembahasan. Oke. Nah, di sini harus dilakukan pada akhirnya ya, harus dilakukan konstruksi konsep. Ini memang tahapan berikutnya. Misalnya, kalau pengertian diplomasi kemarin itu dari diplomasi publik misalnya. Contoh diplomasi publik atau diplik. Nah, kenapa saya ngomong diplomasi? Karena ini yang paling lengkap. Diplomasi publik, yang ngomong tentang diplomasi publik itu banyak tokohnya ya. Tetapi misalnya, siapa ini, Raihan, pengen mengambilnya dari Tavares. Nah, Tavares misalnya. Ini yang paling banyak dipakai. Diplomasi publik menurut Tavares, kalau sudah bilang mau pakai diplomasi publik menurut Tavares, ya udah dari Tavares aja. Ya, udah dari Tavares tanpa perlu mengkonstruk konsep dengan memperbandingkan dari tokoh lain. Tapi kalau misalkan mau mengkonstruk sendiri, itu lebih bagus konstruksi konsep. Kenapa? Karena nantinya dia akan menjadi finding atau temuan konsep yang berkontribusi terhadap manfaat teoretis. Ya, itu konstruksi konsep. Tapi kalau misalkan dari mau pakai diplik dari Tavares aja, oke, nggak masalah. Cuman tetap harus dioperasionalkan. Ya, operasionalisasi konsep itu aduh, baru ketutup. Unsur-unsurnya apa aja yang harus ada di dalam operasionalisasi konsep? Pertama, historical background atau genealogi. Misalnya diplomasi publik, diplomasi. Banyak mahasiswa dan memang buku rujukannya juga menyampaikan bahwa diplomasi publik itu mulai dari diplomasi itu masuk ke dalam studi HI seiring dengan berlangsungnya kegiatan hubungan internasional itu sendiri, mulai dari zaman klasik misalnya ya, itu kan memang seperti itu ya. Kemudian zaman dikonstruk ke zaman India. Nah, ini terkait dengan sejarah, masuknya di genealogi ya atau historical background, bagaimana sebuah konsep masuk ke dalam disiplin studi ilmu tertentu, misalnya HI, sehingga dapat dijadikan sebuah alat analisis. Oke, kemudian hal yang harus dilihat di dalam masalah mencari historical background sebuah konsep adalah lihat, pakai literatur review ya. Literatur review pakai post viewer itu, lihat bagian author dan tahunnya. Oke, lakukan SLR pakai post viewer itu dengan melihat author dan tahunnya. Sehingga kita bisa merunut kapan nih diplomasi ini masuk dalam studi HI. Kan di dalam visualisasi post viewer yang kedua ya, yang keduanya, bukan yang pertama, itu akan terlihat tahun berapa konsep itu muncul. Ya. Oke. Bentar izin dulu ya.
Oke, kemudian yang kedua adalah definisi dan karakteristik. Definisi dari konsep itu apa? Paparkan gitu. Kemudian ambil ciri-ciri dari definisi itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalau, nah ini ya, ini optional ya, bagian tahapan atau proses ini optional. Kalau ini historical background juga kalau misalkan nggak terlalu penting mah nggak masalah ya, nggak dibahas juga nggak masalah. Udah weh, nggak masalah. Bisa langsung loncat ke definisi dan karakteristik. Oleh karena itu, minimal sebuah konsep operasionalisasinya itu dari aspek definisi dan karakteristik. Definisi dan karakteristik ini menjawab RQ yang what? Oke, RQ yang what? Apakah misalnya festival boneka apa di Bogor merupakan diplomasi publik Jepang di Indonesia? Nah, itu dibahasnya cukup saja unsur konsep yang digalinya itu, unsurnya itu hanya definisi dan karakteristik. Tapi ketika RQ-nya adalah how, ya how, maka konsepnya itu operasionalkan lebih lanjut, cari lagi lebih mendalam bagaimana tahapan atau prosesnya sehingga mampu menjawab RQ-nya. Kemudian jika RQ-nya adalah why, mengapa Indonesia melakukan diplomasi kesehatan melalui COVAX Facility, maka harus dicari mengapa atau faktor atau alasan ya dilakukannya misalnya diplomasi kesehatan. Mengapa dilakukannya diplomasi kesehatan? Oke, dapat dipahami ya? Oke. Berikutnya, apa ini? Clear all margin. Oke. Setelah kita mengkonstruk setelah kita melakukan operasionalisasi variabel, langkah selanjutnya adalah mengkonstruk alur kerangka pemikiran atau KP. Nah, KP ini pada dasarnya adalah alur analisis. Kalau dalam riset itu namanya roadmap, tapi biasanya roadmap itu untuk riset yang multi years. Sekarang tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kerangka pemikirannya, progresnya ya. Tahun pertama progresnya fokusnya tentang tema apa, tahun kedua tema apa, tahun ketiga tema apa. Masing-masing. Nah, itu kan terlihat ya. Terlihat roadmap gitu, roadmap. Nah, kalau dari dalam skripsi ini kerangka pemikiran cukup hanya bukan 1 tahun malah ya 1 semester, efektifnya malah 1 semester dan mungkin juga cuman berapa bikin proposal 3 bulan. Anda sudah semester berapa di sini? 6. Bikin proposal 3 bulan, kemudian UP, habis UP nyari data, habis nyari data langsung analisis, bisa jadi analisis bikinnya malah 1 bulan ya. Kita bikin proposalnya 2 atau 3 bulan. Itu amazing banget sih buat sebuah riset. Hebat. Tapi baguslah untuk menjadi latihan bahwa risetnya bisa 1 semester juga beres. Kemudian, nah itu ya, apa sih kerangka pemikiran alur analisis? Dia bisa berupa bagan, kotak-kotak, gitu, boleh. Bisa juga berupa paparan. Bagan untuk apa? Ini ada perdebatan. Ada perdebatan ya tentang KP. Apakah KP itu harus bersifat bagan? Kan penjelasan juga udah bikin. Betul. Kalau misalkan KP-nya itu malah bikin pusing, ya, kalau misalkan KP-nya malah bikin pusing, nggak usah pakai
bagan-bagan gitu KP-nya teh. Kerangka pemikiranya bagan-bagan, tapi bagan-bagan itu kesana kemari. Ini maksudnya apa? Kalau bagannya itu malah bikin pusing, udah nggak usah pakai bagan, ngomong aja, tulisin aja. Tapi, nah ini pendapat yang lain bilang, kalau tulisan yang panjang lebar itu bikin boring, kalau tulisan yang panjang lebar itu bikin boring, kenapa nggak dibikin bagan aja yang bisa membuat peneliti lain pembaca lain lebih mudah gitu memahami ini teh alurnya mau ngapain, ya. Sehingga bisa kita simpulkan dari perdebatan itu, pertama, KPT harus sederhana, ya. Kedua, tujuannya buat apa? KPT sederhana biar bisa pembaca lain lebih mudah memahaminya. Kedua, jelas strukturnya. Itu yang penting. Dan ketiga, terlihat. Nah, untuk apa sih? Nah, terlihat bahwa si KP itu adalah jawaban. KP itu semacam proposisi ya, hipotesis atau proposisi, hipotesis kerja atau proposisi yang dibagankan atau dijelaskan, baik berupa bagan atau paparan, yang terlihat, oh ini mampu menjawab permasalahan. Dengan lihat KP aja. Oh intinya tuh begini gitu kalau kita lihat. Ya. Tapi apakah kerangka pemikiran itu perlu di dalam riset dalam sebuah artikel? Boleh ada, boleh tidak. Oke? Boleh ada, boleh tidak. Namun setidaknya ada gambaran. Misalnya tadi di artikelnya Fauziah ya. Analisis di dalam artikel ini akan meliputi pembabagannya lah. Pembabagannya misalnya tadi geningnya ada ya. Coba lihat lagi di tugas yang di-share Budina tadi. Oke. Bagaimana konstruk dari kerangka pemikiran ini? Nah, variabel tadi ya, intervening. Oke. Tadi kan saya share tentang variabel intervening dan independen. Variabel intervening dan independen ini adalah objek penelitian. Tanpa variabel intervening pun nggak masalah. Ya, tanpa variabel intervening nggak masalah. Oke. Tapi sebagai objek penelitian tentu selalu ada independen ya. Ini tentang apa? Ya. Ini tentang apa? Nah, objek penelitian itu adalah ini tentang apa? What-nya. Nah, objek penelitian ini nanti dalam analisis sifatnya deskriptif. Jadi paparan aja atas data apa adanya. Jadi belum diinterpretasi. Belum dijelaskan. Disusun aja apa adanya. Sehingga nanti konsepnya ya, boleh ada atau boleh tidak di dalam kerangka pemikiran. Misalnya judul saya KLN Indonesia mengenai pengadaan vaksin. Asli ini cuma satu variabel. COVID ya, sorry. Ini cuma satu variabel, KLN aja. Tapi dari satu riset ini bisa beberapa artikel ya. Kenapa tadi lebih bebas satu variabel itu malah lebih bebas. Oke, lihat di sini. Objek penelitiannya tetap ada. Pengadaan vaksin COVID-19. Ini sebagai independen ya. Ini independen. Nah, ini dependennya tentu. Ini independen. Nah, dependen ya. Kita lihat pengadaan vaksin COVID-19. Apakah harus selalu konsep yang ada di judul, variabel yang ada di judul, konsepnya masuk di bab 2? Jawabannya tidak.
Tidak untuk variabel yang menjadi objek penelitian. Variabel apa aja? Variabel intervening dan variabel independen. Boleh tidak ada konsep yang membahas tentang independen dan intervening di dalam bab 2. Berarti pahami ya? Boleh tidak ada variabel konsep yang membahas variabel independen dan intervening. Kenapa? Karena dua variabel ini adalah objek penelitian yang sifatnya deskriptif dalam rangka menyuguhkan data apa adanya. Berarti paham ya? Jadi, meskipun judul ini terlihatnya unsurnya tetap ada, dependent dan independent, tetapi konsep yang dipakainya hanya satu, yakni KLN aja. Oke, sehingga di bab 2-nya cuma KLN aja. Nggak ada, apa sih konsep pengadaan? Nah, di sini ya, apa sih pengadaan? Apa sih vaksin COVID? Nah, ini nggak dijelaskan. Kenapa? Karena konsep vaksin COVID itu bisa dijelaskan, misalkan vaksin ya, konsepnya vaksin. Sesuatu disebut vaksin itu apa? Definisinya, karakteristiknya bisa, tapi itu bukan ranah kita, bukan ranah studi HI. Ranah biomolekuler mungkin, ranah kedokteran mungkin ya, tapi kita bukan di situ. Kita nggak akan membahas vaksin COVID itu harus begini, harus begitu, ya. Ini jadi teliti gitu. DNA-nya gimana? Nah, nggak akan gitu kalau HI. Cuman nge-share pengadaan vaksin COVID di Indonesia itu kayak gimana, apa kronologisnya, alasannya, prosesnya. Ini panjang banget, ceritanya banyak banget nih di pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Mulai dari sertifikat darurat itu ya, yang memperbolehkan vaksin in use di Indonesia. Mulai dari situ, adanya vaksin sertifikat juga itu harus diteliti dulu kan, sebelum keluarnya sertifikat. Nah, banyaklah ceritanya hanya untuk dongeng pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Tapi ini konsepnya nggak dibahas di dalam bab 2. Oke, kenapa? Karena dia objek penelitian. Ya, mohon dipahami itu ya. Oleh karena itu, tidak selalu hal yang ada di judul dipakai konsep di dalam bab 2, tidak selalu. Tetapi ketika kita harus mampu ya, ya dosen penguji terutama, udah tahu nih, ini konsepnya apa yang harus di bab 2. Oke. Berikutnya yang berikutnya adalah yang perlu banget, dalam arti harus ada, ini harus ada di dalam bab 2 itu adalah variabel konsep atau variabel untuk membahas variabel dependent. Kenapa? Karena dia nanti adalah alat analisisnya. Nah, disinilah yang harus dilakukan penurunan konsep operasionalisasi variabel terutama ya ke dalam dimensi, definisi tadi, historical background, definisi sama how kalau ada dan why kalau ada ya. Yaitu definisi, kemudian turunkan lagi ke dalam ciri-cirinya. Kalau dia definisi, kalau misalkan D1-nya dimensinya itu adalah definisi, maka turunkan lagi. Ya, apa misalkan diplomasi itu meliputi ngobrol dulu, pertemuan, oke, meeting. Nah, di sini ya meeting, misalkan diplomasi itu nggak lepas dari meeting. Cirinya, kemudian aktornya, non-negara ataupun negara, sekarang kan berkembang ya diplomasi. Kemudian tujuannya,
Harus ada tujuan ya dalam melakukannya. Goal, tujuan bisa goal, M, terus apa, N gitu. Hasil akhir yang ini capai. Kemudian ada kerjasamanya misalnya ya, ada kerjasamanya. Itu adalah karakteristik atau dari definisi diplomasi. Maka turunkanlah ini D1-nya definisi, turunkan kepada yang tadi ya. Kemudian D2-nya tahapan, proses misalnya tahapan. Bagaimana melakukan diplomasi? Satu, apa dulu, sounding dulu tema, ketemu dulu, ngobrol dulu sampai terjadi kesepakatan, terus akhirnya dilaksanakanlah sebuah event, misal ya. Kalau dalam kasus contoh riset ini, KL Indonesia mengenai pengadaan vaksin COVID-19, ini mulai dari tujuan, kepentingan Indonesia apa dalam masalah pengadaan vaksin COVID ini. Kepentingannya kan adanya vaksin kan, tujuannya itu adanya vaksin. Kepentingan Indonesia ya biar masyarakat Indonesia sehat, terbebas dari COVID. Nah, kepentingan nasionalnya pengen masyarakat Indonesia sehat. Tetapi apa kelemahannya? Indonesia belum bisa bikin vaksin sendiri. Nah, itu jadi problem kan? Maka harus dilakukan pengadaan vaksin dari luar negeri, import, bilateral, dan multilateral. Bilateral, kerjasama dengan dua negara lain, multilateral melalui COVAX Facility. Itu temuan ya, temuannya. Oke, tujuannya ini ya, operasionalisasi variabel, terutama untuk alat analisis, yakni variabel dependent, itu harus ada dan turunkanlah kepada dimensi hingga unit terkecil atau komponen terkecil yang tujuannya untuk menjawab RQ. Baik. Berikutnya. Oke, selesai. Oke, kita lihat di sini bisa di-drag bisa ya. Naskah dari siapa ini teman Anda. Nah, sebuah naskah yang bagus untuk dijadikan sumber itu harus lengkap ada ininya nih. Ada ini teh. Nah, harus ada siapa namanya, institusinya, afiliasinya ya. Nah, universitas of apa, jurnalnya apa. Ini mah dari buku ya kelihatannya. Nih, glosari. Di sini dia nge-share. Ini bagus ya nge-share. Oke. Nah, kita lihat bagian tadi sebuah unsur konsep itu harus ada historical background. Nah, di sini ya. Historical background misalnya apa yang ada di sini. Nah, misalnya ininya sampai sini ya. Di drag, oke, drag, kemudian klik kanan, create, ya. Ini untuk tadi itu apa? Historical background ya. Historical background. Nah, ini historical background. Oke. Tadi Anda ngelihat kan? Di sini highlight, klik kanan, open coding. Bikin coding dulu. Background atau genealogi ya. Nah, udah kan? Nah, di sini masuk nih ya. Nanti semua apa yang ada di bagian ini jadi historical background. Kemudian, ini the rise of modern diplomacy. Oh, ini old and new. Misalnya bagian mana gitu. Misalnya, ya saya juga nggak baca ini ya. Bagian ininya aja nih.
Nah, di sini nih 1 2 3. Nah, ini aja. Wallahu alam ini benar apa enggaknya. Ini makan dalam rangka buru-buru aja ya. Karena udah ada, karena ini masuk ini apa? Sudah. Oh, ini mau masuk historical background. Klik kanannya yang list tadi. Klik kanan. Sorry. Klik kanan. Kok nggak muncul? Klik kanan. List coding. Klik historical background. Oke, itu satu ya. Kemudian setelah historical background, kan jenis-jenis ya. Mana definisi? Ada nggak definisi? Ini mungkin ya. Mungkin nih. Oke. Apa tadi? Definition. Nah, misalnya. Kemudian cari, kalau definisi saya biasanya short, control F, definition is, apa? Diplomasi is, misalnya. Untuk yang definisi biasanya saya carinya gitu. Mana lagi? Define. Become commonly defined as mana tuh ya? Ini satu-satu dicari ya. Tinggal misalnya, nah itu apa? Cara mencarinya. Kemudian ini semisal yang ketiga how to do diplomasi misalnya. Ini saya nggak tahu benar apa enggaknya. Open. Tadi how to do. Nah, misalnya itu, nah ini, although the negotiation it's difficult to deny that threat and coercion. Nah, ini masukkan lagi, misalnya, oh saya nemu nih, ternyata di bawah ada, masukkanlah ke definisi ini mungkin ya. Masuk, gitu. Open coding. Sorry, create dulu ya. Create with quotation, open coding, open coding, listing coding, definition. Nah, nanti Anda baca seluruhnya mana gitu. Itu caranya, cara untuk mengisi apa? Pakai STSDI nanti Anda masukin artikel yang lain itu masalah satu contoh, dan saya juga cuman cepet-cepetan ya mencontohkan ngelis-ngelisnya. Nah, setelah itu nanti kan Anda lihat nih hasilnya ya. Tuh, definisi ada 2. Kemudian apa? Background-nya ada 2. Dan tahapannya ini. Setidaknya itu yang harus ada di dalam bab literatur review. Terus diapain, Bu? Jeng-jerengin dulu ya. Jeng-jerengin dulu. Saya kembali ke lembar kerja. Perlu Anda pahami bahwa Atlas TI itu hanya alat ya, alat untuk melakukan kategorisasi. Oke, hanya alat untuk melakukan kategorisasi. Dalam arti hanya alat bantu, bukan segalanya. Bukan segalanya ya. Tetapi kalau kita nggak pakai alat itu, someday kita lupa ini di mana, setidaknya di file-file Atlas TA masih ada. Dan sudah terkategori. Anda tadi tinggal download kan ya? Nah, tinggal download di sininya. Ini yang keluar share screen saya, Windows saya semua. Iya. Halo? Iya, Bu. Oke. Nah, gimana cara lihatnya? Tinggal lihat cara hasilnya, ya lihat hasilnya. Klik definition ini. Oke, klik definition.
diklik 2 kali ya, klik definition, kemudian kan dia sudah terkategori tuh. Nah, kita bisa langsung lihat. Kalau saya sih ambil-ambil aja dulu. Ambil-ambil aja dulu ya. Belum muncul. Lama. Kalau ingin lihatnya kayak tadi ya, Excel export, terus dibuka aja. Ini saya rada lama. Maaf. Nah, muncul nih. Oke. Nah, udah lama ya. Udah lama. Udah ada. Ini tadi saya milihnya cuma satu ya. Yang di highlight aja. Nanti Anda bisa dua-duanya. Kan tadi ada pilihannya ya. Nah, tinggal gini, ambil aja dulu. Jadi Ctrl C kalau saya ya. Yang saya lakukan gitu. Tinggal ambil di sini aja. Nah, gitu. Tapi ini masih mentah. Mengambil definisi bisa seutuhnya ya. Bisa seutuhnya. Cuma nanti diginiin atau digimanain gitu. Karena ini adalah kata-kata langsung. Oke, menurut X diplomasi adalah, nah ini ditambahin ya citasinya. Diplomasi can be defined as. Oke, kemudian dari, lihat ya. Dari definisi ini yang muncul word saya. Ya, Ibu. Oke, sip. Dari definisi ini, dilihat ya, diplomasi can define as the conduct of international relation. Jadi arah dalam dalam melakukan hubungan internasional ini bisa dijadikan salah satu link gitu, bahwa diplomasi itu misalkan di dalam latar belakang tuh ya, saya suka biasanya gini, kalau kamu kepada bimbingan saya, kalau kamu ngebahas tentang diplomasi, maka di latar belakang itu yang pertama kali di-share adalah jelaskan bahwa latar belakang satu ya ini. Jelaskan bahwa diplomasi merupakan bagian atau merupakan kajian, salah satu kajian dari HI. Kajian dalam studi HI. Nah, ini kan harus dicari kan artikel yang mendukungnya. Misalnya kalimat ini, diplomasi can be better as the conduct of international relation. Nah, ini bisa diambil. Udah aja. Dari siapa ini teh? Lupa ya. Dari X tahun 2000 berapa? Nah, ini. Ini untuk di latar belakang ya, bukan di diplomasi menurut. Nah, kata-kata seperti inilah yang saya maksudkan untuk menguatkan. Kalau Anda misalnya kajiannya tentang budaya merupakan salah satu kajian dari HI. Searching gitu. Searching. Contohnya yang ini ya. Oke, sekarang lihat. Dari definisi ini, saya mohon maaf, ini udah lebih 4 menit. Dari definisi ini, kita bisa ambil karakteristik dari diplomasi. Satu, apa? Nih ya. Adanya negosiasi. Oke. Kemudian, dialog. Oke. Atau apapun gitu, atau cara apapun to promote peaceful. Nah, ini to promote peaceful berarti goalnya. Nah, coba. Oke. Other men berarti cara-cara lain gitu. Cara-cara lainnya berarti kalau di sini ada cara lainnya, lihat ya. Cara diplomasi ya. Lihat. Negotiation and dialogue or by any other man berarti
cara atau wasilah. Nah, di sini kita asumsikan, kita simpulkan bahwa cara diplomasi itu pertama, negosiasi, kemudian apa? Dialog. Nah, kemudian tujuan dari diplomasi adalah promote peaceful. Oke, kemudian yang terakhir di sini ya, among step. Berarti di sini aktornya step. Nah, kalau definisi ini hanya menyebut aktornya step, dia bilang kita nggak usah mengubah definisi yang di-share-kan oleh siapa ini lah. Mohon dilengkapi ya nanti ya. Nah, kita nggak usah mengubahnya, tetap aja kayak gini. Atau di sini ya. Nah, sini. Oke. Dari definisi ini ada 3 karakteristik yang bisa kita ambil. Pertama, cara diplomasi, yakni negosiasi atau dialog, negosiasi atau dialog, atau ngobrol. Di situ ada pertemuan atau ngobrol. Kemudian tujuannya di sini kelihatan dan siapa aktornya. Nah, hal yang sama mohon dicari juga definisi menurut siapa, tahun berapa, cari karakteristiknya ya, temukan. Kemudian setelah beres, kita akan konstruk. Inilah di sini pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini kita akan mengkonstruk konsep. Ceritanya, biar keren. Nah, diplomasi adalah kalau dilihat dari nanti Anda harus mengginikan ya, mencari dulu ya. Tapi saya hanya akan melihat dari yang ada aja dulu. Diplomasi adalah, oke, siapa yang mau bantu saya dengan melihat karakteristik ini? Dengan melihat karakteristik ini ya, yang saya merahin nih. Yang saya merahin. Oke. Silahkan Resen tolong dibantu. Diplomasi, kita bikin definisi. Diplomasi adalah, silahkan yang bisa. Yang bisa, silahkan Resen. Izin Ibu. Oke, silahkan Fadil. Diplomasi adalah? Diplomasi adalah negosiasi atau dialog yang dilakukan oleh negosiasi atau dialog yang dilakukan oleh aktor negara dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian. Mempromosikan atau jangan mempromosikan, mendukung ya. Oh ya. Atau menciptakan perdamaian lah ya. Oke, good. Tah gitu ya. Ini mah cuma satu ya. Makasih Fadil atas kontribusinya. Saya sangat hargai. Nanti ini kan cuma dari satu karakteristik ya. Dari karakteristik yang dari satu definisi. Nanti Anda share karakteristik dari diplomasi yang lain. Kemudian nanti pas mengkonstruknya masukkan karakteristiknya ya. Oh, misalnya nanti di karakteristik kedua nemuin aktornya ternyata bukan negara aja. Nah, bisa di sini diplomasi adalah negosiasi atau dialog yang dilakukan oleh negara dan non-negara misalnya.
Nah, sorry. Oke, itu ya. Misalnya ketika menemukan dalam definisi lain mah, aktor non-negara juga boleh melakukan diplomasi. Nah, ini konsep ini buat apa? Buat menjelaskan, buat mengarahkan. Inilah yang akan kita pakai. Definisi diplomasi inilah yang akan kita pakai dalam riset ini. Bukan lagi diplomasi dari X, bukan lagi diplomasi dari, ini X juga ya, Y, atau diplomasi dari Z. Tapi di sini. Jadi, pengertian diplomasi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi unsur. Ini apa? Tulisan dulu ya unsurnya tadi. Tujuan, cara, aktor. Oke. Nah, dapat dipahami ya? Oke. Ketika saya bilang bahwa operasionalisasi variabel itu menurunkan konsep ke dimensi dan komponen yang lebih kecil, itu maksudnya apa? Nah, dimensinya adalah definisi. Ya. Definisi nih. Dimensinya adalah definisi dan karakteristik. Mohon dicatat ya. Definisinya adalah dimensinya, jadi pabaliut. Dimensinya, semangat teing nih saya, adalah definisi dan karakteristik. Komponennya, nah ini, tujuan, cara, aktor. Oke, tujuan, cara, aktor. Setelah ketemu, lalu didefinisikan oleh kita sendiri apa yang dimaksud dengan diplomasi. Di sini. Diplomasi adalah. Oke. Nah, seperti ini